Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 pengantar ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak Ramel Yanwarta, MSM, dan Ibu Asri Wizasari, SMM, akan menjelaskan materi tentang keseimbangan dan memaksimalkan keuntungan dalam pasar persaingan sempurna. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok 3 untuk memperkenalkan anggotanya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Renaldi Hermawan, dengan NIM 22059040. Yang kedua yaitu Siti Nurhaliza 22059047. Dan yang ketiga yaitu Windy Fahrajwita dengan NIM 22059048. Yang keempat yaitu Ahmad Fadil dengan NIM 22059055. Dan yang kelima yaitu Yolanda Adrima dengan NIM 22059052. Pada materi kali ini ada 3 poin penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu karakteristik persaingan pasar sempurna. Yang kedua, permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Dan yang ketiga yaitu pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Nurhaliza. Kepada Siti Nurhaliza, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 22059047. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik pasar persaingan sempurna, di mana yang pertama adalah pengertian dari pasar persaingan sempurna tersebut. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana penjual dan pembeli atau biasa disebut dengan produsen dan konsumen yang sangatlah banyak pada pasar tersebut, dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual itu sejenis atau semacam. Contoh barang yang ditawarkan pada pasar tersebut adalah biasanya beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Materi yang kedua adalah fungsi pasar persaingan sempurna, di mana segala sesuatu itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan pasar persaingan sempurna ini. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihan pasar persaingan sempurna, di mana kelebihan yang pertama adalah tidak ada kekuasaan di pasar. Harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil, karena produk yang dijual sangatlah banyak. Oleh karena itu, tidak ada penjual yang akan mengubah nilai jual. Kelebihan yang kedua adalah efisien. Efisien produksi adalah menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi. Ada juga istilah efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal memberikan manfaat marginal kepada konsumen. Lalu yang ketiga adalah dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi. Karena produk atau barang yang dihasilkan hampir sama kualitasnya, maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Lalu, kelebihan yang terakhir adalah informasi pasar yang jelas. Pembeli bisa meminimalkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada pada pasar. Suatu aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang yang melakukan transaksi di pasar. Sekarang kita akan membahas kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini. Kekurangan yang pertama adalah minim produk. Karena barang yang dijual hampirlah sama, maka akan terjadi perebutan pembeli oleh produsen yang mengakibatkan tidak meratanya hasil. Yang kedua adalah minim inovasi. Dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam atau sejenis, kondisi ini membuat produsen tidak memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat ia lakukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Nurhaliza yang telah menjelaskan materi yang pertama. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Yolanda Adrima. Kepada Yolanda Adrima, disilakan. Baik,
Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi tentang karakteristik pasar persaingan sempurna. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang baik atau sempurna. Maka, persaingan bisa bersifat sempurna dan murni, ada juga yang sempurna tetapi tidak murni. Kemudian, menurut Gregory Mankiw, dalam bukunya mendefinisikan pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Kemudian, antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan yang murni, ada banyak yang memperdebatkannya. Persaingan sempurna memiliki syarat yang lebih sedikit dibandingkan persaingan murni. Tetapi, beberapa ahli lebih suka menggunakan istilah persaingan sempurna dibandingkan persaingan murni. Baik, hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yolanda Drima yang telah menjelaskan materi yang kedua. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fadil. Kepada Ahmad Fadil, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi kita berupa faktor pembentukan pasar persaingan sempurna. Faktor yang pertama adalah produk homogen atau homogeneous product. Jadi, produk di sini tidak memiliki merek atau karakteristik yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, dengan begitu, perusahaan dapat bersaing dengan sempurna dan juga menghasilkan barang yang hampir sama kualitasnya. Nah, faktor kedua berupa pengetahuan yang sempurna atau perfect knowledge. Di sini, harga dan kualitas antara pembeli dan penjual di satu pasar itu sempurna. Maksudnya, konsumen sepenuhnya sadar akan harga dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh penjual. Nah, dengan begitu, perusahaan tidak dapat memberikan harga yang terlalu tinggi daripada perusahaan yang lainnya. Nah, faktor ketiga berupa output relatif kecil atau small relativity output. Apabila dihitung secara individu, output dari suatu perusahaan itu lebih kecil daripada output yang ada di pasar. Faktor keempat, ketentuan harga pasar atau price taker. Akibat dari faktor ketiga bahwa perusahaan menjual suatu barang atau produknya hanya berpatokan dari harga yang telah ditentukan oleh pasar atau price taker. Nah, karena itu, perusahaan tidak bisa secara individu menentukan harga seenaknya. Mereka akan mencari keuntungan dengan sebanyak mungkin dengan meminimalisasi biaya produksi. Faktor kelima adalah kebebasan keluar masuk pasar atau free entry and exit. Berarti produsen dan konsumen bebas keluar dan masuk pasar tanpa adanya dikenakan biaya khusus yang membebani orang-orang yang ada di pasar. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Fadil yang telah menjelaskan materi yang ketiga. Untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Windy Farajuita. Kepada Windy Farajuita, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran, di mana jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output pasar. Maka, berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak akan berubah. Permintaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali dengan harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian, dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Berikut contoh kurva penawaran dan permintaan pada pasar persaingan sempurna. Pada kurva A, industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar,
maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak akan berubah. Karena perusahaan individual sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan rata-rata, sama dengan kurva permintaan marginal, dan sama dengan harga. Kurva permintaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan pada pertemuan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Windy Farajuita yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi yang terakhir yaitu pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Setiap perusahaan pasti akan bekerja dalam situasi jangka panjang dan jangka pendek, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan atau max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek atau short run adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang atau long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke pasar. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara berikut. Yang pertama yaitu membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua yaitu menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Untuk cara yang pertama yaitu keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan di antara keduanya adalah maksimum. Maka dengan cara yang pertama ini, keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungannya apabila menambah produksinya pada ketika MR lebih besar daripada MC, yaitu hasil penjualan marginal atau MR melebihi biaya marginal atau MC. Dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungannya. Dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila MR lebih kecil daripada MC, mengurangi produksi dan penjualan akan menambah untung. Maka keuntungan maksimum dicapai dalam keadaan di mana MR sama dengan MC berlaku. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramel Yanwarta, MSM, dan Ibu Astri Yuzasari, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video kami ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.